Itulah Oke. yang sedang kita tunggu, apa ending dari ini semua ketika begitu banyak muncul-muncul terkait dengan gugatan-gugatan ijazah. Sepertinya Jokowi juga merasa bahwa ini bukan hanya dirinya yang disasar, tapi juga Gibran dan mungkin juga katanya Jan Etes cucunya. Ini adalah sesuatu yang dibaca, kok rasa-rasanya ada gerakan-gerakan yang dibaca tidak alamiah, tidak organik, tapi ada semacam orkestrasi yang sengaja untuk merusak kredensial dan reputasi Pak Jokowi sebagai orang yang pernah menjadi presiden di Republik Indonesia. Tapi itu Oke. tadi bagi saya, kalau bicara tentang orang besar, semua berspekulasi dan semua menduga-duga. Dan bahkan ada pihak yang sudah merasa kan, merasa dituduh dan sudah menyatakan itu tidak tepat dianggap sebagai sebuah backup. Tapi ketika menyebut ada backup, termasuk juga ada orang besar, pesannya sederhana. Orang besar itu tentu adalah semacam metafor dalam politik yang bisa ditafsirkan bahwa sebenarnya orang besar itu ya bukan hanya soal fisiknya yang besar ya, bisa saja adalah gerakan-gerakan besar, bisa saja ormas-ormas yang memiliki networking dan jejaring yang juga cukup layak untuk diperhitungkan. Termasuk misalnya adalah mereka-mereka yang secara politik posisinya juga adalah posisi yang cukup penting. Itu kan yang diterka-terka oleh publik. Tapi sekali lagi, kalau sifatnya spekulatif, kalau sifatnya itu semacam tafsiran, ya tentu secara politik hanya meramaikan bagaimana opini publik yang terus berkembang. Tapi satu hal, ya tentu yang kita tunggu adalah ending dari proses hukum ini semua. Oke. Saya kira di situ komentar saya, Gi. Ya, Mas Adi, kenapa Pak Jokowi ini perlu buka suara soal dugaan backingan ini ke publik? Bukankah proses hukum sendiri juga sudah berjalan baik di kepolisian maupun pengadilan begitu, Mas Adi? Ya mungkin sebagai satu pesan politik kepada publik, kepada masyarakat secara terbuka bahwa orang-orang yang mempersoalkan ijazah ini adalah sebagai sebuah gerakan yang politis, bukan murni gerakan misalnya untuk mencari kebenaran soal asli ataupun tidak, tapi gerakan-gerakan yang kemudian membesar dan menyasar kemana-mana. Karena apapun judulnya, per hari ini Jokowi dan keluarga besarnya adalah bagian dari salah satu faksi kekuatan politik di negara ini yang dalam banyak hal memang pasca sudah tidak lagi jadi presiden selalu mendapatkan kritikan dan bahkan serangan-serangan. Dan bahkan kan Ya. kita tahu bukan hanya soal ijazah, kemarin juga soal mobil SMK, bahkan soal legasinya juga per hari ini juga sedang dipersoalkan. Misalnya infrastruktur dianggap ugal-ugalan, meninggalkan begitu banyak hutang, tidak ada gunanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Inilah yang sepertinya diakumulasi oleh Pak Jokowi, bahwa sebenarnya persoalan ijazah yaitu ya adalah persoalan-persoalan tidak lagi seperti yang hitam putih sesederhana yang ditangkap oleh publik, tapi ini ada orkestrasi besar yang mencoba untuk diarahkan dan menyerang diri dan keluarga besarnya. Benar ataupun tidak ya tentu hanya Pak Jokowi yang tahu persis persoalan ini semua. Oke, Bang Yakub, sekarang kita ke soal ijazah Gibran ya. Apakah pihak-pihak yang dituduh ini, diduga menyebarkan tuduhan terhadap Gibran ini juga sudah dilaporkan dan bagaimana proses hukumnya sejauh ini? Kalau untuk ijazah Mas Wapres, Mas Gibran, setahu saya juga belum ada laporan hukum mengenai itu. Namun sifatnya masih justru kebalik, Mas Gibran lah yang digugat secara perdata. Nah, ini kami juga masih menunggu prosesnya seperti apa karena sidang pertama juga belum, dan itu juga untuk perkara yang itu juga kebetulan ditangani oleh rekan kami yang lain yaitu Bapak YB Irfan, nanti mungkin bisa dikonfirmasi ke beliau. Tapi Oke. kalau melihat dari berita-berita yang saya lihat bahwa gugatannya mirip-mirip kelihatannya, intinya sama juga, pihak-pihak yang digugat kelihatannya juga mirip-mirip, tapi kembali lagi, karena ini masih berjalan, kita hormati saja, kita lihat seperti apa. Kalau yang kami tangani sekarang di Polda Metro Jaya itu juga masih berproses, sehingga ujung-ujungnya saya rasa semua pihak, khususnya masyarakat luas yang tiap hari mendapatkan berita-berita tentunya dari media mainstream maupun yang media-media lain menunggu Mas proses ini untuk Oke, segera selesai. Kami pun Bang sama, Yakub ya. sehingga ya kami harap semua pihak, khususnya penyidik di Polda Metro Jaya juga dapat segera memproses laporan kami. Oke, Bang Yakub, jika memang ada tokoh kuat atau pihak berpengaruh yang disebut ini membackup isu ini, apakah bisa diproses secara hukum juga atau perlu pendekatan hukum yang berbeda, Bang Yakub? Tentunya secara organik itu akan nanti berjalan di proses penyidikan, Mas. Ketika bukan hanya di penyidikan sebenarnya, apakah nanti di persidangan akan terungkap mungkin, yaitu nanti akan ada pengembangan-pengembangan. Apakah dari pihak polisian pun yang akan mengembangkan sendiri, apakah dari kami Pak Jokowi juga akan menggunakan hak hukumnya juga. Nah itu Oke. tentunya masih dinamis, kita akan lihat seperti apa. Pendekatannya juga yang tadi Pak sampaikan juga
itu juga masih sangat dinamis. Apakah tentunya banyak sekali kan pendekatan hukum sekarang tidak harus melalui laporan polisi. Walaupun khusus yang ini memang kami lihat tidak ada cara lain, Mas. Karena Pak Jokowi sudah bertahun-tahun diam, bukannya membaik, ternyata makin parah. Rakyat juga berhak mendapatkan kebenaran, tidak disajikan oleh berita-berita atau informasi yang tidak benar, sehingga kami lihat khusus ini memang harus melalui laporan hukum seperti ini. Cuman kalau nanti ada perkembangan ya tentunya kita lihat seperti apa. Oke, baik. Mas Adi, kalau melihat konteks Gibran yang kini menjabat wakil presiden, apakah menurut Anda kemudian Pak Jokowi ini merespons karena ini lebih bersifat personal karena menyangkut keluarga inti atau karena soal wapresnya tadi? Ya, bisa dua-duanya ataupun bisa terpisah. Tapi secara prinsip sebenarnya Pak Jokowi itu menganggap persoalan ijazah ini kan sangat menyangkut soal reputasi dan nama baik Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Wajar kalau kemudian bereaksi. Makanya beberapa waktu yang lalu ketika awal-awal muncul terkait dengan ijazah, kenapa sampai ada proses hukum? Karena ini kan dianggap sebagai apa namanya ya, tindakan-tindakan yang selama ini jelas-jelas semacam merusak dan menghancurkan reputasi mantan orang yang pernah berkuasa di negara ini, Mas. Jadi murni mungkin ada batas kesabaran yang tidak bisa ditoleransi. Kalau kritik kanan, kritik kiri, infrastruktur dianggap tidak memiliki kinerja yang cukup baik, gaya kepemimpinannya dianggap terlampau boros dan seterusnya dan seterusnya. Sepertinya Pak Jokowi tidak pernah mempersoalkan itu, tapi sepertinya kalau sudah soal ijazah, baik Pak Jokowi ataupun Mas Gibran, Pak Jokowi bereaksi. Bagi saya ini semacam atas batas kesabaran yang sepertinya tidak lagi bisa dipendam. Wajar kalau kemudian memberikan statement-statement kepada publik bahwa ada dugaan ya yang mengarah bahwa ini ada indikasi, ada backup, ada orang besar yang mencoba untuk memainkan ini semua sebagai sebuah isu yang cukup besar. Jadilah isunya yang berkembang kira ini, dan jadilah misalnya kita juga melihat ada proses hukum yang saat ini masih sedang berjalan dan sedang ditangani oleh Mas Yakub ini. Saya kira di situ, Mas, akhirnya apa yang terjadi ada dua hal narasi yang berkembang, ada narasi politik, ada juga yang narasi hukum. Kalau narasi hukum tentu nanti endingnya harus hitam dan putih, apa dari ujung ini semua. Tapi kalau kita bicara tentang narasi politik, ini tidak akan berkesudahan, karena ketika Jokowi juga beberapa waktu yang lalu ngomong ada orang besar, pihak-pihak yang mungkin merasa tertuduh kan ngomong bahwa itu tidak benar, bahwa ini adalah gerakan organik, bahwa ini adalah gerakan-gerakan yang murni sebenarnya untuk membuktikan apakah soal keaslian ataupun tidak asli. Itulah yang saya sebutkan. Saya beberapa kali satu panggung dengan pihak-pihak yang menggugat itu. Ketika muncul narasi backing, narasi backup, termasuk juga orang besar di balik gerakan ini, mereka agak sedikit agresif dan sangat membantah bahwa itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, itu dianggap hoax, itu dianggap fitnah dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang per hari ini yang ramai itu justru adalah argumentasi politik, argumentasi yang cukup memenuhi ruang publik kita. Akhirnya siapa yang kemudian benar ataupun salah sangat tergantung bagaimana posisi politiknya. Kalau posisi politiknya bersama dengan Mas Yakub, dengan Pak Jokowi, dengan Gibran, ya pasti akan menganggap bahwa ini adalah gerakan yang tidak wajar. Ada sesuatu yang sebenarnya bermain di balik ini semua. Tapi bagi mereka yang menggugat persoalan ijazah, bagi mereka ini mengungkap soal keadilan dan seterusnya dan seterusnya. Karena dalam politik soal kebenaran itu sangat relatif, sangat tergantung posisi politik dan sangat tergantung bagaimana iman politik seseorang, Mas. Sangat relatif soal kebenaran itu. Makanya satu-satunya kebenaran absolut sebenarnya dalam konteks untuk mengamputasi ini semua, ya tinggal tunggu bagaimana proses hukumnya. Kalau gugatannya ditolak misalnya, kalau ini perdata, ya itu case close kan, betul, tidak ada persoalan apapun. Begitupun yang saat ini sedang diproses, kalau endingnya apapun nanti, itu adalah fakta-fakta yang tidak bisa dibantah sebagai fakta politik, tapi fakta hukum, hitam dan putih, dan kekuatannya cukup mengikat. Oke, nanti kita akan terus mencermati bagaimana proses hukum dan dinamika politiknya begitu ya, Mas Adi. Mas Adi dan juga Bang Yakub, terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.